Di kota kecil Sukamaju yang terletak di pinggiran Jawa Tengah, jalanan berdebu dan suara deru sepeda motor bercampur dengan aroma sate ayam dari warung pinggir jalan. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah becak tua berwarna biru melaju pelan, dikayuh oleh seorang pria tua bernama Pak Manto. Usianya sudah 60 tahun, tapi kakinya masih kuat mengayuh, meski kerutan di wajahnya menceritakan tahun-tahun penuh perjuangan. Bagi warga Sukamaju, Pak Manto bukan sekadar tukang becak. Ia adalah pemandu cerita, pendengar setia, dan simbol ketabahan. Becaknya, yang sudah ia kayuh selama 20 tahun, adalah saksi bisu dari ribuan perjalanan tawa dan air mata. Namun, di balik senyum ramahnya, Pak Manto menyimpan rahasia. Bukan harta berupa emas atau permata, melainkan sesuatu yang ia panggil harta karun. Hanya dia yang tahu apa itu, dan selama 2 dekade, ia menjaganya dengan penuh kasih, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Pak Manto, yang bernama asli Sumanto, tidak selalu menjadi tukang becak. 30 tahun lalu, ia adalah pria muda penuh semangat yang bekerja sebagai operator mesin di sebuah pabrik sepatu kulit di Sukamaju. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya, istrinya, Bu Sari, dan anak semata wayang mereka, Rudi, yang lahir di tahun pertama pernikahan mereka. Rumah kayu sederhana mereka di Gang Sempit Sukamaju dipenuhi tawa. Bu Sari, seorang wanita lembut dengan senyum hangat, sering menyanyikan lagu-lagu Jawa sambil memasak, sementara Pak Manto mengajari Rudi kecil cara memperbaiki sepeda. Kehidupan mereka sederhana tapi penuh harapan. Pak Manto bermimpi suatu hari bisa membeli sepetak tanah untuk membangun rumah yang lebih layak. Kalau kita rajin, Sari, kita bisa kasih Rudi masa depan yang baik, katanya suatu malam sambil menyeruput kopi hitam. Bu Sari hanya mengangguk, matanya berbin twinkling. Aku percaya sama kamu, Manto. Namun, mimpi itu runtuh ketika krisis ekonomi melanda pada akhir 1990. Pabrik tempat Pak Manto bekerja bangkrut dan ribuan pekerja, termasuk dia, kehilangan pekerjaan. Tabungan mereka menipis dengan cepat dan untuk pertama kalinya, Pak Manto merasa dunianya goyah. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, dari buruh bangunan hingga penjaga malam, tapi tak ada yang bertahan lama. Sukamaju, seperti banyak kota kecil lainnya, terpuruk dalam kemiskinan. Suatu hari, saat berjalan di Pasar Loak, Pak Manto melihat sebuah becak tua yang sudah berkarat. Pemiliknya, seorang kakek yang hendak pensiun, menawarkannya dengan harga murah. Dengan sisa tabungan dan sedikit pinjaman dari tetangga, Pak Manto membeli becak itu. Ini cuma sementara, katanya pada Bu Sari, suaranya penuh keyakinan palsu. Sampai aku dapat kerja yang lebih baik. Tapi sementara itu berubah menjadi 2 dekade. Mengayuh becak bukanlah hal mudah bagi Pak Manto. Awalnya, ia merasa malu. Dulu ia duduk di ruangan ber-AC di pabrik, kini ia berpeluh di bawah terik matahari, mengangkut penumpang yang kadang meremehkannya. Kakinya sering kram, dan punggungnya sakit setelah berjam-jam mengayuh. Namun, Bu Sari selalu ada untuk menguatkannya. Manto, pekerjaan apapun mulia kalau dilakukan dengan hati, katanya sambil mengoleskan minyak kayu putih di kaki suaminya. Pak Manto mulai menemukan ritme hidup barunya. Ia mengangkut berbagai macam penumpang, ibu-ibu yang pulang dari pasar dengan keranjang penuh sayuran, anak-anak sekolah yang terlambat, bahkan seorang pengantin yang kebingungan karena mobilnya mogok. Ia selalu ramah, sering bercanda, dan tak pernah mematok tarif tinggi. Jika penumpangnya terlihat kesusahan, ia sering berkata, "Bayar seikhlasnya saja, Bu," atau "besok-besok saja." Kadang, ia bahkan mengantar gratis. Salah satu penumpang yang paling ia ingat adalah Mbok Yani, seorang janda tua yang menjual jamu keliling. Suatu hari, Mbok Yani pingsan di pinggir jalan karena kepanasan. Pak Manto segera membawanya ke klinik terdekat dengan becaknya, tanpa meminta bayaran. Sejak itu, Mbok Yani selalu menyapa Pak Manto dengan senyum lebar setiap bertemu. "Kamu orang baik, Manto.
Tuhan pasti balas, katanya. Pak Manto hanya tertawa kecil, tak pernah mengharapkan imbalan. Namun, hidup tak selalu baik padanya. 5 tahun setelah ia menjadi tukang becak, Bu Sari jatuh sakit. Awalnya hanya batuk biasa, tapi lama-kelamaan ia semakin lemah. Dokter di puskesmas bilang itu infeksi paru-paru, mungkin karena ia sering mencuci pakaian di sungai yang kotor untuk membantu keuangan keluarga. Obat-obatan mahal dan rumah sakit besar terlalu jauh. Pak Manto bekerja lebih keras, mengayuh becak hingga larut malam. Kadang sampai kakinya bengkak. Ia pernah menjual cincin kawinnya, satu-satunya kenangan berharga dari pernikahannya, hanya untuk membeli obat. Tapi usahanya sia-sia. Pada suatu malam yang hujan, Bu Sari menghembuskan napas terakhir di pelukan Pak Manto. "Jaga Rudi baik-baik, Manto," bisiknya dengan suara lemah. Pak Manto hanya bisa menangis, memeluk tubuh istrinya yang kini dingin. Rudi, yang saat itu berusia 10 tahun, berdiri di sudut kamar, tak tahu harus berbuat apa. Kepergian Bu Sari meninggalkan luka yang dalam. Pak Manto tak lagi ceria seperti dulu. Ia masih mengayuh becaknya, masih tersenyum pada penumpang, tapi matanya sering kosong. Rudi, yang mulai beranjak remaja, menjadi semakin pendiam. Ia sering kesal melihat ayahnya pulang dengan pakaian basah kuyup dan tangan penuh kapalan. "Kenapa bapak nggak cari kerja lain? Aku malu teman-teman tahu bapak cuman tukang becak," bentak Rudi suatu malam di usianya yang ke-15. Kata-kata itu seperti pisau bagi Pak Manto, tapi ia tak pernah marah. "Rudi, bapak cuman ingin kamu sekolah dan hidup lebih baik. Sabun ini bapak beli dari keringat bapak, bukan curian," jawabnya pelan. Tapi Rudi tak mendengar. Ia semakin menjauh, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan jarang pulang. Di tengah kesepian itu, Pak Manto mulai melakukan sesuatu yang tak diketahui siapapun. Setiap malam, setelah mengayuh becak, ia duduk di kamar kecilnya yang hanya diterangi lampu bohlam redup. Di sana, ia menulis di sebuah buku tua bersampul kulit coklat yang sudah usang. Buku itu penuh dengan catatan, cerita tentang penumpang yang ia antar, kebaikan kecil yang ia lihat di jalanan, dan pelajaran hidup yang ia petik dari hari-harinya sebagai tukang becak. Ia juga menulis surat-surat untuk Bu Sari, seolah istrinya masih ada di sisinya. "Dear Sari," tulisnya suatu malam, "hari ini aku antar seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya di pasar. Aku ingat kamu, yang selalu sabar nyari Rudi kecil kalau dia lari main. Aku rindu kamu, Sari. Doakan aku kuat." Tapi buku itu bukan satu-satunya rahasia. Di bawah lantai kayu kamarnya, tersembunyi sebuah kotak besi tua yang terkunci rapat. Di dalamnya, ia menyimpan harta karun yang ia kumpulkan selama 20 tahun. Bukan uang atau perhiasan, melainkan benda-benda kecil yang penuh makna. Sebuah gelang plastik dari anak sekolah yang pernah ia antar gratis saat hujan deras. Selembar surat terima kasih dari Mbok Yani. Sebuah kancing baju dari seorang veteran yang bercerita tentang perjuangan kemerdekaan. Dan ratusan catatan kecil dari penumpang yang tersentuh oleh kebaikannya. Ada juga foto keluarga yang mulai pudar, menunjukkan Pak Manto, Bu Sari, dan Rudi kecil tersenyum di depan rumah mereka. Setiap kali merasa putus asa, Pak Manto membuka kotak itu dan memandang isinya. "Ini bukti bahwa hidupku berarti," gumamnya. "Kotak itu adalah harta karun sejatinya. Bukti bahwa meski ia hanya tukang becak, ia telah meninggalkan jejak di hati banyak orang." Sementara Pak Manto berjuang dengan hidupnya, Rudi tumbuh menjadi pemuda yang keras kepala. Di usia 18 tahun, ia memutuskan pergi ke Jakarta untuk mencari kerja, meninggalkan Sukamaju dan ayahnya. "Aku nggak mau hidup susah kayak bapak. Aku mau jadi orang sukses," katanya dengan nada penuh kemarahan sebelum pergi. Pak Manto hanya diam, memandang anaknya berjalan menjauh dengan tas gendong di pundak. Kepergian Rudi membuat rumah kecil Pak Manto terasa semakin sepi.
Ia sering duduk di beranda, memandang foto keluarga mereka, bertanya-tanya apa yang salah. Sari, apa aku gagal jadi ayah? Gumamnya pada malam-malam sunyi. Tapi ia tak pernah berhenti berharap. Dalam bukunya, ia menulis surat untuk Rudi, meski tak pernah dikirim. Nak, Bapak cuma ingin kamu bahagia. Kalau kamu malu sama Bapak nggak apa-apa. Asal kamu jadi orang baik. Di Jakarta, Rudi berjuang sendiri. Ia bekerja sebagai karyawan kontrak di sebuah perusahaan logistik, hidup di kos-kosan sempit, dan jarang menghubungi ayahnya. Dalam hatinya, ia masih menyimpan rasa bersalah, tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Ia sering mendengar kabar tentang Pak Manto dari tetangga yang kebetulan ke Jakarta, tapi ia selalu mengalihkan pembicaraan. Bapak baik-baik aja, kan? Tanyanya sekali, lalu buru-buru mengganti topik. Pada suatu sore di tahun 2025, kehidupan Pak Manto berubah. Seorang pemuda bernama Ardi, seorang vlogger lokal yang suka membuat konten tentang kehidupan masyarakat, kebetulan naik becaknya. Ardi sedang mencari inspirasi untuk channel YouTube-nya yang mulai dikenal di Sukamaju. Selama perjalanan, Pak Manto bercerita tentang penumpang-penumpangnya dengan penuh semangat, tentang anak sekolah yang lupa dompet, tentang ibu-ibu yang cerita soal anaknya, tentang hari-hari ketika ia harus mengayuh dalam badai. Ardi terpesona. Pak, Bapak kayak buku berjalan, ceritanya penuh hikmah, katanya sambil tertawa. Pak Manto hanya mengangguk, tak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya. Ardi meminta izin untuk mewawancarai Pak Manto dan merekamnya untuk YouTube. Awalnya Pak Manto menolak. Saya cuma tukang becak, nak. Apa istimewanya? Katanya dengan rendah hati. Tapi Ardi bersikeras. Dan akhirnya Pak Manto setuju. Dengan syarat wawancara dilakukan di beranda rumahnya. Tempat ia merasa nyaman. Wawancara itu sederhana tapi menyentuh. Pak Manto bercerita tentang perjuangannya, tentang Busari, dan tentang harapannya untuk Rudi. Ia tak banyak bicara soal dirinya sendiri, melainkan tentang kebaikan yang ia temui di jalanan. Hidup ini susah, nak. Tapi kalau kita saling bantu, rasanya ringan, katanya dengan senyum. Ardi, yang biasanya ceria, terdiam, matanya berkaca-kaca. Video itu diunggah dengan judul Cerita Tukang Becak yang Menyentuh Hati. Tak disangka, dalam beberapa hari, video itu ditonton ratusan ribu orang. Komentar membanjiri kolom YouTube. Pak Manto adalah pahlawan sejati. Ceritanya bikin aku nangis. Orang seperti ini yang bikin dunia masih indah. Video itu juga sampai ke Jakarta, ke tangan Rudi, yang menontonnya di kosannya sambil memegang ponsel dengan tangan gemetar. Rudi tak bisa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya bukan sebagai tukang becak yang memalukan, tapi sebagai manusia yang telah memberikan begitu banyak untuk orang lain, termasuk dirinya. Ia teringat malam-malam ketika Pak Manto pulang dengan kaki bengkak tapi tetap tersenyum untuknya. Ia teringat kata-kata ayahnya. Jadi orang baik, Rudi. Itu cukup. Kepopuleran video itu membawa gelombang baru ke Sukamaju. Warga, termasuk penumpang lama Pak Manto seperti Mbok Yani, mulai berdatangan ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih. Ardi, yang kini merasa terhubung dengan Pak Manto, mengadakan acara sederhana di lapangan kecil dekat pasar untuk menghormati pria tua itu. Ia mengundang warga, mantan penumpang, dan bahkan mengunggah pengumuman di YouTube. Pada hari acara, ratusan orang berkumpul. Pak Manto, yang tak terbiasa jadi pusat perhatian, tampak gugup. Ia mengenakan kemeja batik tua, satu-satunya pakaian rapi yang ia miliki. Ardi memintanya berbagi cerita di depan semua orang. Pak, ceritain dong, apa yang bikin Bapak tetap kuat selama 20 tahun? Kata Ardi sambil memegang mikrofon.
Dengan suara pelan tapi penuh makna, Pak Manto mulai bercerita. Ia menceritakan tentang Bu Sari, tentang Rudi, tentang hari-hari ketika ia hampir menyerah. Tapi kemudian, ia melakukan sesuatu yang tak disangka. Ia masuk ke rumahnya dan kembali dengan membawa kotak besi tua yang sudah berkarat. Di depan semua orang, ia membuka kunci kotak itu dengan tangan gemetar. "Ini harta karun saya," katanya, suaranya bergetar. Ia mengeluarkan benda-benda kecil dari dalam kotak, gelang plastik dari anak sekolah, surat terima kasih dari Mbok Yani, kancing baju dari veteran, dan ratusan catatan kecil dari penumpang. Ia juga mengeluarkan buku tua itu dan membacakan salah satu surat untuk Bu Sari. "Sari, aku cuma tukang beca, tapi aku janji akan jadi ayah yang baik untuk Rudi dan manusia yang berguna untuk orang lain. Doakan aku." Ya, tak ada mata yang kering di lapangan itu. Mbok Yani menangis terseduh mengenang kebaikan Pak Manto. Anak-anak sekolah yang pernah ia antar berbisik, "Itu gelangku." Dan di belakang kerumunan berdiri Rudi, yang diam-diam pulang dari Jakarta setelah menonton video Ardi. Ia tak bisa berkata-kata, hanya menatap ayahnya dengan air mata mengalir. Malam itu, setelah acara selesai, Rudi mendekati ayahnya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia memeluk Pak Manto erat-erat. "Maaf Pak, aku bodoh. Aku nggak ngerti Bapak," katanya sambil terisak. Pak Manto dengan mata berkaca-kaca hanya mengelus kepala anaknya. "Kamu pulang, itu sudah cukup buat Bapak," jawabnya. Video acara itu yang juga diunggah Ardi, ditonton jutaan orang di seluruh Indonesia. Donasi mengalir dari penonton yang digunakan untuk memperbaiki rumah Pak Manto dan membelikan becak baru. Tapi bagi Pak Manto, harta karun sejati bukanlah donasi atau ketenaran. Itu adalah Rudi yang kini kembali ke sisinya dan ratusan cerita kebaikan yang ia simpan dalam kotak besi tua itu. Pak Manto tetap mengayuh becaknya, meski kini dengan becak baru yang lebih ringan. Ia masih tersenyum pada penumpangnya, masih mendengar cerita mereka, dan masih menulis di buku tuanya setiap malam. Tapi kini, ia tak lagi sendirian. Rudi sering pulang ke Sukamaju, membantu ayahnya, dan mulai belajar menulis cerita seperti ayahnya. "Someday, Pak, aku mau bikin buku tentang Bapak," kata Rudi sambil tersenyum. Dan di sudut kecil Sukamaju, kotak besi tua itu tetap ada, dipenuhi harta karun yang tak ternilai. Bukti bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah dunia.